pertobatan saya tuh apa namanya, hijrah saya tuh dimulai sebenarnya dari saya pindah ke Nias, jujur aja. Di situ tuh saya tuh nggak merasa takut gitu, maksudnya malahan justru di sana saya tuh kayak seolah-olah tuh Allah apa ya, Allah tempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Saya tuh pas di Nias tuh bener-bener Allah tempa gitu, ditempa sama Allah tuh, yang dalam artian dulu tuh waktu saya tuh kan punya anak satu di Jakarta tuh, saya nggak berani untuk memutuskan hijrah terus meninggalkan suami yang udah nggak searah gitu, nggak berani. Justru pas udah di Pulau Nias itu saya ditempa, jadi justru malah kan di sana kan saya tuh yang karena suami awal mula kesana kan suami nganggur. Saya dari mulai dari nol tuh punya tabungan, terus usaha sampai akhirnya istilahnya kita bisa makan dari situ, keluarga saya tuh gitu, keluarga saya gitu bisa makan dari hasil jualan saya tuh. Saya tuh beneran, maksudnya dari semua kebutuhan tuh emang dari situ, dari saya jualan gitu, karena waktu itu suami saya masih kecil banget gajinya. Waktu itu dia udah sekalipun akhirnya dia kerja, karena gajinya kan kecil ya, nggak mencukupi. Jadi emang yang banyak apa namanya, akhirnya banyak untuk menuntut saya menghasilkan uang gitu untuk bisa keluarga survive di sana gitu, bisa hidup gitu ya. Akhirnya di situ saya pikir ya Allah, kenapa ya gitu loh, maksudnya saya di sana tuh saya tuh sampai ke Gawi. Tahu kalau di sana tuh Gawi tuh ke kebun ambil daun ubi untuk babi. Itu saya kerjakan setiap hari. Pagi saya cabut rumput sampai siang saya pagi tuh sampai siang saya kan jualan gitu ya. Nanti pulang jualan tuh saya cabut rumput di kebun ubi itu. Habis cabut rumput di kebun ubi itu, nanti sorenya ngambil daun ubi buat babi gitu. Jadi sampai kata saya gini, ya Allah, saya bisa gitu loh kayak gini demi keluarga saya. Jadi saya yakin gitu loh, saya di sana kan hanya menanggung 3 anak sama satu saya, hanya berempat. Masa saya nggak bisa nanggung saya gitu loh, maksudnya di sana aja saya bisa gitu loh, maksudnya untuk kehidupan kita di sana saya bisa gitu kan. Itu kan suami juga nggak pernah ngasih uang, apalagi waktu masih kerja di hotel itu dia nggak pernah ngasih uang belanja pun emang dari hasil jualan saya gitu kan. Jadi ya di situ justru Allah menempa saya semakin yakin gitu tuh. Saya semakin merasa berdosa, merasa bersalah gitu, meskipun orang-orang menganggapnya saya seperti berjalan di kehidupan yang biasa aja. Kan pergolakan batin kan hanya saya yang tahu gitu. Pada saat malam tahajud ya, kenapa saya tuh percaya banget kalau di sepertiga malam itu maksudnya Allah turun ke bumi gitu ya, emang iya gitu loh, nyata gitu. Doa saya tuh didengar loh di waktu-waktu itu, hampir setiap hari gitu saya, kecuali halangan gitu tuh saya selalu jam-jam itu tuh berdoa sama Allah gitu. Jadi usaha saya di sana pun lancar. Dari saya cuman jualan lontong, akhirnya saya meskipun ya gimana pun prosesnya, yang pasti pada akhirnya saya punya usaha fotokopi gitu kan. Bahkan Allah tuh kasih saya tuh, yang saya di sini nggak ngerti komputer sama sekali gitu kan ya. Kesana tuh saya bisa belajar langsung, bisa modal saya cuman telepon ponakan saya yang di sini aja, yang Jakarta. Saya bilang ajarin saya ini dong, ya pokoknya buka komputer kayak gimana. Udah tuh saya tuh bisa cetak foto,
ngeprint sampai yang bikin makalah gitu kan di depan di depan di depan rumah keluarga suami itu, depan rumah mertua itu kan ada sekolah SMP. Jadi mereka tuh kalau bikin makalah sama saya gitu. Tuh tengah malam saya jam 1, jam 2 anak-anak udah tidur kan, anak saya masih bayi kan. Anak saya udah tidur, saya langsung ke tempat komputer, saya ketik, saya cari artikel. Udah di situ tuh nanti bikin makalah tuh ada anak SMP yang nyewa lah gitu loh, nyewa saya untuk bikin makalah gitu. Udah tuh. Jadi dari situ saya pikir, oh iya saya bisa kok, saya bilang gitu kan. Allah tuh kasih saya tuh kebiasaan gitu loh. Selagi saya mau belajar pasti saya bisa. Jadi nggak ada rasa takut saya untuk takut. Jujur aja sampai saya waktu pas mau terbang ke sini aja sebenarnya saya sempat ditanya, berkali-kali ditanya, karena waktu itu kan posisi anak saya kan masih baru naik kelas 4 ya. Itu kan resikonya kan saya nggak punya surat pindah kan untuk anak saya. Resikonya kan putus sekolah anak saya kan. Jujur aja itu saya nggak pikirkan. meskipun untuk sebagian orang dibilang saya bodoh gitu, karena terutama untuk keluarga dia pasti bilangnya bodoh karena memikirkan ego saya sendiri. Tapi udah saya pikirkan itu hanya dunia, saya bilang itu hanya dunia, saya bilang gitu kan. Dunia itu bisa dicari. Sampai Ustadz tuh bilang begini waktu udah mau waktu udah mau terbang ke sini kan, mau dikasih tiket itu udah sampai ditanya, ibu yakin katanya, ibu yakin karena banyak resiko, karena udah gitu kan secara anak-anak ini nanti terputus sekolah, ibu yakin itu katanya bakal itu resikonya yang pasti katanya. Terus yang kedua, ibu tuh anaknya 3 gitu, maksudnya ibu udah yakin gitu dengan, ya maksudnya Ustadz juga maksudnya meyakinkan saya, apakah karena saya emosi atau saya karena lagi berantem sama suami. Tapi saya bilang saya enggak, saya bilang insya Allah itu hanya dunia Ustadz, saya bilang dunia bisa kita cari, saya bilang gitu. Dunia bisa kita cari, insya Allah tujuan saya hanya Allah, saya bilang gitu. Insya Allah saya nggak peduli nanti di sini bakal saya makannya dari siapa, makannya bagaimana, makannya dari mana, saya nggak pikirin sama sekali. Saya selalu berpikir di sana pun saya nggak punya siapa-siapa kecuali Allah gitu. Karena meskipun di sana kan ada keluarga suami, pada kenyataannya saya cari nafkah sendiri gitu loh. Saya harus untuk menghidupi, untuk mencukupkan keluarga saya, karena suami memang juga nggak cukup dari suami. Saya juga harus mencari sendiri juga gitu. Jadi itu udah, ini juga kan dengan pertolongan Allah, karena saya selalu minta sama Allah kasih kemudahan sama saya. Jadi saya akan menjalani kehidupan seperti orang normal di sana gitu. Tapi Allah tahu gitu, saya tuh tujuan akhirnya Allah yang tahu gitu. Saya tuh memang istilahnya Allah yang dengar lah, maksudnya apa pergolakan batin saya gitu. Percaya banget, saya yakin banget itu bahwa Allah tuh bakal tolong saya gitu. Selalu nangis, selalu saya ngebayangin gitu loh. Dulu saya tuh cuma bisa ngebayangin doang gitu loh. Pakai jilbab itu dulu tuh di sana tuh saya hanya mimpi, sering saya di kaca gitu, di kaca, ya Allah kapan saya bisa pakai jilbab lagi gitu. Sering banget tuh kalau pas lagi sendiri gitu, apalagi pas saat Idul Fitri ya. Saat Idul Fitri itu saya tetap maksudnya untuk mengobati rasa rindu saya, saya nggak pernah merasa saya tuh Kristen, nggak pernah merasa saya tuh Kristen. Jadi ya saya masih merasakan itu tuh Idul Fitri itu, saya masih merasakan seperti ya
karena mungkin lebih ini aja, lebih karena jauh dari keluarga, lebih kayak gitu. Tapi jadi saya tuh lebih ke yang, ya Allah, seandainya gitu kan ya, saya bisa sholat id gitu. Maksudnya saya tuh kadang-kadang tuh pengen gitu lari gitu, pengen lari gitu. Kan sholat itu kan maksudnya di sana kan pagi-pagi biasanya sholat itu ya, pagi-pagi ya sholat id. Tuh saya pengen tuh, orang-orang masih pada tidur kan sana, saya pergi aja gitu kan ya, saya pergi aja ke masjid gitu kan ya. Tapi jujur aja masih takut, karena di sana kan saya minoritas, saya sendiri gitu. Ya udah, penting Allah juga tahu kok, maksudnya tapi tetap saya sholat id di rumah. Sholat id di rumah, karena balik lagi saya nggak pernah ninggalin sholat, saya nggak pernah ninggalin Islam. Jadi saya pasrah, jujur aja pasrah, maksudnya pasrah sebagai manusia ya, maksudnya saya pasrah sama maksudnya tapi saya tuh bilang begini sama Allah, Allah tahu apapun yang mereka lakukan sama saya, Allah tahu gitu loh. Allah tahu, saya tahu ini dosa saya, semua saya ngerasain berdosa, ngerasain bersalah di situ tuh. Maksudnya ya saya tahu gitu, Allah tuh lagi nunjukin bahwa kamu tuh nggak bisa, memang nggak bisa nerima Kristen gitu. Jadi saya juga bilang sama Allah, saya bilang, ya Allah, ya Allah, engkau tahu ya Allah, saya bilang gitu kan. Engkau tahu ya Allah bahwa saya itu enggak, jadi saya tuh selalu bilang sama Allah, ya waktu pas dibaptis tuh gitu, saya bilang gitu sama Allah, apapun yang mereka lakukan sama saya ya Allah, Allah tahu saya tidak pernah menerima Kristen gitu kan. Di hati saya tidak pernah menerima Kristen, meskipun nanti secara data-data akhirnya saya Kristen pun, ya Allah tahu gitu, itu hanya data gitu. Kan pas ada, saya tuh jujur aja di situ tuh saya bergejolak, karena kan apalagi kalau yang Islamnya awam itu pasti ngejudge kan gitu kan, ngejudge yang maksudnya kamu gimana sih gitu, maksudnya kamu sebenarnya Islam apa Kristen gitu kan, pasti nggak kayak gitu kan. Meskipun saya bilang saya Islam, tapi mereka kan nggak percaya kan, karena udah ketahuan lah gitu loh. Maksudnya saya ikut ke sana, keluarga di sana, terus penampilan saya juga di sana seperti apa, nggak pernah pakai jilbab gitu kan. Kalau memang Islam kan nggak mungkin gitu kan. Cuman menurut saya biarin aja mereka bertanya-tanya, yang tahu kan hanya Allah sama saya gitu kan. Terus saya juga jujur aja itu juga salah satu beban buat saya, tapi saya bukan beban saya bukan beban di hadapan manusia ya, tapi saya beban di hadapan Allah gitu. Pada waktu pas saya bersahadat di Nias tuh, waktu saya bersahadat di Pulau Nias itu, saya kan ketemu Ustadz, saya curhat sama Ustadz bagaimana gitu, maksudnya saya kan tidak pernah menerima Kristen gitu, maksudnya apakah saya berdosa atau gimana gitu dengan maksudnya perbuatan saya kan memang tidak pernah mau menerima, dan saya tetap menjalankan sholat meskipun secara data-data, maksudnya secara fisik saya dibaptis atau apa gitu, tapi saya memang tidak pernah menerima kekristenan di dalam hati saya gitu kan. Lalu Ustadz itu bilang, katanya ada nggak apa-apa, katanya ada sahabat Nabi pun yang seperti itu, karena beliau maksudnya terancam ya, karena beliau terancam maka beliau membiarkan maksudnya dirinya maksudnya dibuat seperti Kristen kan, tapi sebenarnya kan hati dia tidak menerima, maksudnya istilahnya dipaksa untuk tidak menerima Allah, iya kan. Waktu itu cerita seperti itu Ustadz sama saya. Jadi itu karena dia terancam gitu, terancam nyawa, itu nggak apa-apa kata istilahnya gitu. Jadi itu juga yang buat akhirnya saya setelah bersahadat itu udah dapet tausiah dari Ustadz, saya tuh lega banget seperti menghirup udara segar gitu maksudnya. Ya meskipun waktu itu saya kan masih di Pulau Nias ya, saya masih belum tahu kapan bisa balik ke Jakarta gitu. Tapi
udah kayak sebagian beban saya tuh udah terangkat gitu loh. Jadi tinggal satu. Makanya kenapa saya tuh fight banget untuk bisa pergi ke Jakarta, untuk bisa terbang ke Jakarta. Saya fight banget tuh karena maksudnya saya nggak boleh setengah-setengah gitu. Maksudnya saya udah beban saya tuh setengah pundak tuh udah terangkat gitu. Jadi kan hidayah itu emang harus kita kejarkan ya. Allah kan ngasih hidayah itu kan sama semua orang ya. Jadi saya merasa maksudnya ini tuh hidayah dari Allah yang harus saya kejar selanjutnya gitu maksudnya. Allah udah kasih kemudahan gitu. Saya udah plong gitu dengan tausiah Ustadz bahwa saya nggak berdosa karena kan bukan atas dasar keinginan saya gitu, karena hati saya tetap mentauhidkan Allah gitu kan. Udah plong itu kayak udah beban saya setengah pundak tuh udah hilang. Jadi itu yang membuat saya tuh benar-benar fight gitu untuk bisa terbang ke Jakarta. Jujur aja doa saya sama Allah, saya selalu berdoa sama Allah supaya Allah tuh selalu mendekatkan saya gitu. Saya dalam setiap doa di akhir salam saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, maksudnya jangan biarkan hati saya terpaut sama makhlukmu, meskipun secuil apapun gitu. Pautkanlah hati hamba Tuhannya selalu padamu ya Allah, selalu itu Mas. Dan memang itu mungkin hidup saya kalau saya istilahnya bersandar sama manusia satu aja, mau sama saudara kayak mau sama siapa yang bisa bantu saya Mas? Anak saya 3 loh, kecil-kecil semua. Secara logika manusia pun seperti itu, tapi saya selalu yakin, selalu percaya bahwa Allah tuh akan tolong saya. Alhamdulillah rezeki itu ada aja gitu. Dan untuk anak-anak sekolah juga, maksudnya justru dulu mungkin saya bermimpi gitu loh, maksudnya punya anak tuh yang sekolah di sekolah muslim gitu kan. Itu dulu tuh impian saya Mas. Sampai kadang-kadang saya kalau antar atau jemput anak-anak saya tuh sampai bilang begini sama anak saya, tahu nggak kak, dulu ini impian mami banget loh, bisa anterin kamu tuh ke sekolah muslim gitu. Itu dulu tuh impian mami banget dulu tuh, karena dulu tuh sesuatu hal yang nggak mungkin gitu kan buat saya gitu loh. Tapi karena kan secara kita pemikiran sebagai manusia pun kan suami Kristen, apalagi saya tinggal di Nias gitu kan nggak mungkin banget kan kalau misalkan anak saya itu bakal sekolah muslim. Tapi saya selalu bermimpi, selalu berharap gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu kan. Saya yakin gitu Allah tuh kasih kesempatan buat saya untuk maksudnya mendekatkan diri. Bahkan saya pengen anak-anak saya tuh sekolah di sekolah muslim. Qadarullah Mas, sampai di sini ada satu yayasan tuh yang anak saya sekarang sekolah, itu sekolah Al Ihsan namanya. Itu tuh bantu saya, maksudnya bantu saya sih, maksudnya memang nggak full gitu, tapi ya udah dapat keringanan sih di situ, meskipun saya bayar setengah, tapi itu udah syukur banget, alhamdulillah banget gitu, karena itu udah di luar jujur aja itu memang harapan saya gitu, impian saya, tapi saya juga kadang nggak percaya gitu loh, maksudnya bener ya Allah tuh bener ya gitu loh, maksudnya ngasih kehidupan saya seperti ini gitu loh. Maksudnya saya berharap tuh sama Allah tuh biarkan tetap saya dan anak-anak saya tuh terus bersandar sama Allah gitu. Itu sih sebenarnya doa saya tuh yang paling utama, karena menurut saya kalau misalkan pun saya bersandar sama manusia pun
nggak bakalan, siapa yang bisa bantu saya gitu loh, maksudnya anak saya itu masih kecil-kecil 3 gitu. Bahkan kalau orang awam tuh ngeliat saya, nggak punya suami, bisa ya sekolahin anak 3 ya, swasta lagi gitu kan, selalu gitu. Saya bilang iya emang, saya bilang tapi saya punya Allah, saya bilang saya punya Allah. Rezeki itu saya bilang pasti Allah kasih, selama niat kita karena Allah, selama kita ada di jalan Allah, insya Allah yakin banget saya, Allah pasti bantu saya, Allah pasti tolong saya. Jujur aja sih, saya memang waktu dari sini ke Nias itu kan saya memang Muslim, dan suami saya dan keluarga besar saya tuh memang tahu saya tuh nggak bakalan mau. Saya juga udah bilang, saya udah bilang saya nggak bakal mau jadi Kristen. Nah di sana ya dipaksa, memang saya dipaksa. Kalau menurut saya sih dipaksa ya. Entah orang mau bilang mana bisa agama dipaksa, tapi kan kenyataannya saya memang nggak, di sana nggak ada siapa-siapa yang bisa istilahnya membuat saya tuh tidak jadi Kristen, nggak ada kan. Jadi ya, emang saya dipaksa masuk masuk Kristen, tapi Allah tahu kok saya dipaksa masuk Kristen. Jadi Allah juga bantu saya sampai saya di sini tuh, karena saya tuh yakin gitu, Allah tuh mendengar, tahu gitu kalau saya tuh dipaksa, bukan karena keinginan saya gitu. Jadi mau terserah kalau mau suami atau keluarga suami bilang dia itu karena keluarganya, karena dipengaruhi keluarganya. Padahal mas, nggak ada keluarga saya itu bisa dikatakan yang penting kamu bahagia lah, nggak usah neko-neko, biarin aja, sama aja agama. Bisa dikatakan keluarga saya tuh mengatakan seperti itu, sebagian ya. Saya bisa saya ngomong kayak gitu. Tapi saya tuh dari Nias ke sini aja, balik lagi dari Nias ke sini aja, bahkan saya nggak ngasih tahu sama keluarga saya, karena saya jujur aja saya takut kalau suami saya tuh kalau keluarga saya tuh bakal kasih tahu sama suami saya. Jujur aja, saya ke sini tuh nggak ada keluarga saya yang tahu. Bahkan awalnya saya nggak mau ketemu keluarga ke sini. Saya mau kemana kek, entah ke masjid kek atau ke pesantren kek. Awalnya saya emang seperti itu. Ada salah satu saya yang maksudnya dengan welcome gitu, terima saya gitu. Sampai detik ini sih hanya dia sih, keluarga yang bisa menerima saya. Maksudnya dengan keadaan saya yang seperti saat ini loh. Maksudnya meskipun di luaran tuh berpikir, karena jujur aja kalau orang belum mengenal Islam dengan benar, nggak bakalan bisa menerima saya mas. Anak saya 3 kecil-kecil, itu yang pasti udah bakal jadi beban untuk keluarga gitu. Jadi saya tekankan, saya nggak mau, waktu itu saya nggak mau datang ke keluarga saya, nggak mau. Dari Nias pun tujuan saya bukan keluarga saya. Yang penting saya udah sampai Jakarta waktu itu. Entah kemana, jujur aja, benar-benar Allah tuh kasih keajaiban di situ tuh karena masih pandemi waktu itu. Bayangin aja saya berani terbang dari Nias ke sini. Sampai teman saya bilang begini, gila lu mau mati di sini aja pada apa namanya mas? COVID, terus di sini aja pada maksudnya pada zona merah semua gitu kan. Lu cari mati ke Jakarta, mendingan di sana aja aman katanya gitu. Aku bilang sama temanku sampai temanku tuh sampai inget tuh, saya sampai sekarang inget saya ngomong begini. Saya bilang nggak apa-apa saya mati karena COVID daripada saya mati dalam keadaan Kristen. Saya bilang gitu sama teman saya. Sampai teman saya tuh geleng-geleng kepala. Akhirnya pun saya nggak ngasih kabar lagi sama teman saya, karena jujur aja saya takut. Maksudnya ya teman saya ini teman baik, cuman kita kan kalau udah maksudnya udah melemahkan
melemahkan niat kita, niat baik kita, saya cut gitu. Saya selalu kayak gitu sih. Maksudnya dalam keseharian saya pun seperti itu, Mas. Kalau misalkan sekiranya ada yang maksudnya melemahkan saya, membuat saya lemah gitu loh. Karena kan saya tuh, menurut mereka kan saya tuh beban ya, maksudnya karena punya anak 3 gitu kan. Bagaimana bisa hidup gitu kan. Jadi menurut kalau udah ada yang bilang, maksudnya ada yang menganggap saya lemah tuh, saya jauhin gitu loh. Saya punya Allah yang maha kaya. Pesan saya untuk para muslimah ya, terutama ya muslimah yang bernasib sama seperti saya gitu loh, maksudnya yang utama terus beristiqomah, minta sama Allah, yakin gitu, yakin banget. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, asal kita yakin, asal kita percaya Allah bakal tolong kita. Kita kan udah berdosa, Allah itu dosa sebesar apapun Allah tuh bisa menerima. Kenyataannya itu saya bisa gitu diterima gitu loh sama Allah. Dosa-dosa saya tuh udah banyak banget, tapi Allah masih bisa nerima saya loh. Jadi untuk para muslimah yang bernasib sama seperti saya, misalkan gak usah takut kalau memang yakin gitu dengan pilihan untuk kita bertauhid. Gak usah takut rezeki anak, nggak usah takut, jalanin aja, yakin Allah tuh bakal kasih gitu. Allah tuh udah kasih rezeki untuk anak-anak kita, untuk kita. Nggak usah takut gitu loh, maksudnya jangan kalah sama burung gitu kan. Udah gitu aja sih. Terus juga pesan-pesan juga untuk yang mengalami hal serupa gitu seperti saya, misalkan entah di mana, di pelosok manapun itu, maksudnya yang mengalami kristenisasi seperti saya gitu. Saya mau katakan sama mereka, maksudnya ayo, nggak usah takut. Yang pertama, mohon sama Allah, mohon sama Allah, dan nanti Allah akan kasih petunjuk tuh. Kalau misalkan kita yakin sama Allah pasti akan kasih jalan, entah cepat entah lambat. Yang penting kita tuh jangan putus asa, jangan menyerah, terus yakin, terus percaya Allah bakal ngangkat kita gitu loh, maksudnya ngangkat kita dari kemusyrikan gitu kan. Bahkan dari orang-orang yang maksudnya musyrik gitu, kita ada di tengah-tengah mereka, Allah angkat buat para muslimah yang seperti saya gitu kan ya, pokoknya. Dan satu lagi, jangan takut untuk, sekarang kan media gampang ya, nggak usah takut. Kayak saya aja, jujur aja, sampai kemarin tuh surat-surat data-data saya tuh sempat ditahan di sana, karena saya kan udah masuk warga sana, terus nggak bisa diurus secara online, udah ditahan. Jadi udah ditahan sama suami, data saya nggak bisa pindah. Sekarang saya udah cerai pun karena saya menceraikan diri gitu, Bu, sendiri gitu. Jadi pokoknya untuk para muslimah yang seperti saya, ataupun adik-adik remaja yang terjebak seperti saya gitu, nggak usah takut, maksudnya cari bantuan. Sebelum kita cari bantuan, minta tolong sama Allah, minta petunjuk sama Allah, untuk memberikan pertolongan lewat para muslim lainnya gitu. Udah sih, itu aja. Terima kasih ya untuk yang udah mendengarkan cerita saya, curhatan saya, bagaimana perjuangan saya, dan untuk semoga cerita saya, jalan hidup saya bisa menjadi dakwah untuk kita, untuk para muslim dan muslimah. Amin, Allahumma amin.